Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia, NIM 18060419, kelas A4 PGSD 2018 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Baiklah, yang pertama yaitu tentang definisi. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati seperti untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan dengan berbagai teknik menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatannya ada 5. Yang pertama, mengamati, kedua menanya, ketiga menghimpun data, yang keempat menganalisis data, dan yang kelima mengkomunikasikan. Baiklah, yang pertama yaitu mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Yang kedua yaitu menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya sangat diharapkan muncul dari siswa-siswanya. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dapat dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan atau yang diamati. Selanjutnya nomor 3 yaitu menghimpun data. Kegiatan mengumpulkan data adalah tindakan lanjut dari kegiatan bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara, seperti peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, dan bahkan melakukan sebuah eksperimen. Yang keempat yaitu menganalisis data. Dalam kegiatan menganalisis data, dapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif, yang mana penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Yang terakhir, kelima, yaitu mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengalokasikan, dan menemukan pola. Selanjutnya ada prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran menurut Hosnan 2014. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua,
pembelajaran membentuk student self concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Dan yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedelapan atau yang terakhir adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Nah, selanjutnya ada komponen pendekatan saintifik. Apa sih komponen pendekatan saintifik? Nah, yang pertama ada aktivitas belajar berfokus pada peserta didik. Selanjutnya, kegiatan belajar menciptakan konsep diri pada peserta didik. Yang ketiga, aktivitas belajar bebas dari verbalisme. Selanjutnya, kegiatan belajar pendekatan saintifik bisa membantu siswa untuk pemahaman pada hukum, konsep, dan prinsip. Selanjutnya, aktivitas belajar mampu meningkatkan keterampilan berpikir siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya ada aktivitas belajar ini bisa meningkatkan semangat belajar atau semangat mengajar siswa dan semangat belajar peserta didik. Nah, selanjutnya keterampilan siswa dalam mengutarakan pendapat akan meningkat. Yang terakhir, terdapat penerimaan ilmu berupa hukum, prinsip, dan konsep yang terbangun dalam sistem kognitif peserta didik tersebut. Baiklah, kesimpulannya, pada dasarnya pemakaian dari pendekatan saintifik ini bertujuan agar siswa sanggup memformulasikan masalah dan bisa menemukan solusinya. Namun, titik tekanannya tidak hanya untuk menemukan solusi, tapi pada prosesnya, yakni dalam menganalisis. Nah, pendekatan saintifik ini bertujuan agar siswa hanya menemukan solusi dari hafalan, tapi menemukan solusi dengan menggunakan akal, sehingga dengan kebiasaan tersebut siswa bisa menjadi seorang problem solver atau yang unggul di masyarakat seperti itu. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.